Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andika Jaisa Putra dari semester 5 Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan dosen pengampu Mu'anif Ridwan MH. Di sini saya akan menjelaskan karya ilmiah saya yang berjudul Ilmu dan Kemajuan Islam dan Kemajuan Ilmu dan Teknologi. Baiklah, di sini ilmu pengetahuan. Asal kata ilmu berasal dari bahasa Arab atau alima. Arti dari kata ini adalah pengetahuan. Dalam bahasa Indonesia, ilmu sering dikacaukan dengan sains yang berasal dari bahasa Inggris atau science. Kata ilmu sendiri berasal dari bahasa Yunani skio atau skier, yang berarti pengetahuan. Pengetahuan adalah kegiatan sistematis yang membangun dan mengatur pengetahuan dalam bentuk penjelasan dan prediksi tentang alam semesta, struktur dan perilaku dunia fisik dan alam melalui pengamatan dan eksperimen. Lienggi mendefinisikan ilmu sebagai rangkaian kegiatan studi yang berusaha menjelaskan suatu metode untuk memperoleh pemahaman rasional empiris tentang dunia ini dalam berbagai aspeknya, dan pengetahuan umum tentang sistematis yang menjelaskan berbagai fenomena yang orang ingin mengerti. Selanjutnya, perbedaan ilmu pengetahuan dan agama secara epistemologi. Ilmu pengetahuan artinya bukan hanya sekedar pengetahuan, melainkan rangkuman kumpulan pengetahuan atau hasil pengetahuan dan fakta berdasarkan teori yang disepakati atau berterima umum yang diperoleh melalui serangkaian prosedur yang sistematis dan teruji dengan menggunakan sejumlah metode. Yang digunakan selama ini agama adalah sistem kepercayaan atau sistem kepercayaan akan adanya sesuatu yang mutlak di luar manusia dan sistem norma atau aturan yang mengatur hubungan manusia dengan alam lain sesuai dengan kepercayaan dan praktik peribadatan. Selanjutnya ada ciri-ciri ilmu pengetahuan. Ilmu adalah pengetahuan yang memiliki ciri-ciri tertentu sehingga dapat dibedakan dengan pengetahuan lainnya. Ciri-ciri utama ilmu adalah sebagai berikut. Yang pertama, sistematis. Sistematis berarti bahwa pengetahuan ilmiah disusun sebagai suatu sistem yang di dalamnya terdapat pernyataan-pernyataan yang berkaitan dengan fungsi. Yang kedua, umum dan sifat umum. Mengacu pada kualitas pengetahuan ilmiah untuk merangkum berbagai fenomena yang terus berkembang dengan menetapkan konsep yang lebih umum dalam pembahasan. Yang ketiga, rasionalitas. Sifat rasionalitas berarti bahwa ilmu pengetahuan adalah pengetahuan ilmiah yang didasarkan pada pemikiran rasional yang mematuhi kaidah-kaidah logika. Selanjutnya yang keempat, objektivitas. Objektivitas sains mengacu pada kebutuhan untuk bersikap objektif dalam mempelajari suatu kebenaran ilmiah tanpa melibatkan unsur emosi, dan preferensi atau kepentingan pribadi. Yang kelima, verifikasi. Verifikasi berarti bahwa temuan ilmiah harus dapat diverifikasi, diperiksa ulang atau dievaluasi kembali oleh komunitas ilmiah. Yang keenam, komunitas. Komunitas ilmu menyiratkan bahwa ilmu adalah pengetahuan yang dimiliki publik. Artinya hasil penelitian yang nantinya menjadi khazanah dunia ilmiah tidak disimpan atau disembunyikan untuk kepentingan orang atau kelompok tertentu. Di sini kesimpulannya, ilmu dalam Islam adalah pengetahuan mendalam tentang upaya serius para sarjana muslim tentang masalah sekuler dan ukhuwah berdasarkan wahyu Allah. Pengetahuan ilmiah secara intuitif diperoleh atau diekstraksi dari alam fisik dan metafisik melalui indera, pikiran, dan hati.
Hal ini berbeda dengan epistemologi ilmu di barat yang hanya bertumpu pada indera dan akal serta alam fisik. Perkembangan ilmu pengetahuan dalam Islam telah mengalami pasang surut dalam sejarahnya. Begitu dia mencapai puncak ketenarannya dan lagi-lagi dia mengalami kemunduran. Era klasik 650 sampai 1250 Masehi merupakan masa keemasan Islam yang ditandai dengan semangat keilmuan yang tinggi dan perkembangan ilmu pengetahuan yang pesat di berbagai bidang kehidupan. Setelah itu perkembangan ilmu pengetahuan di kalangan umat Islam melemah, menggantikan Barat yang berada di garis depan perkembangan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan di Barat menyebabkan banyak ekses negatif seperti sekularisme, materialisme, hedonisme, individualisme, konsumerisme, dan rusaknya tatanan negara, pergaulan bebas, dan penyalahgunaan zat. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.